Ada mahasiswi Jepang yang hilang dan investigasinya sampai 7 tahun, sampai arwahnya katanya gentayangan. Kasus ini itu di tahun 2009, dan yang bikin gue kesel adalah sebenarnya pelakunya ini udah ketemu, cuma gak pernah dihukum sampai sekarang. Kenapa kayak gitu? Sini gue ceritain. Kasus ini itu melibatkan remaja umur 19 tahun namanya Miyako Hiraoka. Dia itu kuliahnya di Universitas Prefektur Shimane, dan dia itu tinggalnya di daerah Hamada, masih di daerah Shimane juga. Jadi, di tanggal 26 Oktober 2009, si Miyako ini setiap pulang kampus, dia itu ada shift malam untuk kerja part-time di toko es krim. Dan dia itu karena dia shift malam, jadi baliknya itu ke asramanya dia di kampusnya dia, itu sekitar jam 21.15-an ke atas lah. Jadi, sebenarnya si Miyako ini itu, dia mau berhenti kerja di toko es krim yang tadi, dikarenakan dia tuh karena harus larut malam pulangnya, dan shiftnya dia itu malam, dia tuh takut untuk ngelewatin si hutan-hutan kecil gitu kan. Jadi dia mau cari kerjaan lain yang memang sekiranya tuh dekat sama asramanya dia, biar dia tuh aman, biar nggak lewatin hutan-hutan itu tadi. Jadi, kenapa orang tuanya si Miyako ini tahu si Miyako hilang? Jadi ternyata bosnya itu kaget, kok si Miyako nih nggak masuk kerja. Itu pertama katanya. Terus habis itu kedua, nggak masuk kuliah juga. Akhirnya si bosnya ini buka-buka resume untuk cari ini resumenya si Miyako nih mana yang dulu ya. Akhirnya dicari, ternyata di situ ada kontak orang tuanya. Akhirnya ditelepon orang tuanya, Miyako ada nggak, segala macam. Akhirnya si Miyako dihubungi sama orang tuanya, ternyata teleponnya dimatiin. Terus abis itu barulah akhirnya si orang tuanya itu lapor ke kepolisian. Cuma yang bikin polisi bingung adalah CCTV terakhir yang terlihat, si Miyako itu cuma keluar dari tempat kerjaannya dia yang di toko es krim itu. Selebihnya nggak ada sama sekali. Jadi nggak ketahuan tuh kalau misalnya dia tuh pulang jalan kaki kah, atau sama siapakah, atau dia naik kendaraan, bla bla segala macam. Jadi kayak polisi juga bingung. Nah, jadi di tanggal 6 November 2009 ada seorang pencari jamur gitu. Dia lagi naik gunung buat cari jamur, tapi ternyata dia malah nemuin kepala tanpa badan. Akhirnya dia laporlah ke polisi, dan ternyata itu di daerah Gunung Garyu, Hiroshima. Dan katanya lokasinya itu sekitar 25 kilometer dari tempat kerjaannya si Miyako tadi. Di tanggal 6 November itu, pas kepalanya ditemukan, itu ada tanda-tanda bekas luka, kayak ditampar gitu. Terus abis itu di sebelah pipi kirinya itu ada kayak jejak kaki gitu, pakai sepatu kayaknya ya. Terus abis itu kayaknya orangnya ini tuh pakai sarung tangan anti slip. Jadi di situ tuh tanda-tanda pukulannya tuh kayaknya benar-benar kuat banget, tapi bukan tangan, bukan kelihatan kayak cap tangan gitu, tapi kayak ini orang tuh pakai sarung tangan. Nah, di tanggal 7 November itu, tulang paha kirinya si Miyako itu ditemukan, cuma nggak ada darah atau daging yang kesisa. Terus abis itu ternyata tangkal sendinya dia tuh juga rusak. Jadi kemungkinan, kata polisi, ini tuh rusak di saat pemotongan. Terus di tanggal 8 November, itu torsonya si Miyako ditemukan, cuma pada saat itu polisi tidak bisa identifikasi nih kalau ini tuh jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Karena itu payudaranya tuh dipotong, terus habis itu ada beberapa bagian mungkin ya, itu yang dibakar. Terus habis itu katanya organ dalamnya ini nggak ditemuin. Jadi sebenarnya pernyataan polisi pada saat itu tuh bener-bener masih simpang siur, kayak beneran nggak sih organ dalamnya ditemuin atau nggak ditemuin. Habis itu di tanggal 9 Novembernya, itu pergelangan kaki kirinya ditemukan, terus habis itu tulangnya nggak dipotong tapi lepas dari sendi gitu. Di tanggal 19 Novembernya, totalnya itu ada 5 potong kuku yang ditemuin, sama serpihan tulang-tulangnya itu juga ditemuin. Jadi yang tadi gue sebutin, ternyata bagian tubuh yang lainnya itu nggak pernah ditemuin. Makanya penyelidik tuh pada bilang kayak gini, apa ini kanibalisme juga? Karena potongan tubuh lainnya itu nggak pernah ditemuin, kecuali yang tadi gue sebutin. Nah setelah itu, polisi tuh nyisir daerah si pegunungan itu, akhirnya ketemulah beberapa barangnya si Miyako, kayak tas, terus habis itu sepatu, sama plastik yang diduga ngebawa jasadnya si Miyako ini. Terus ternyata kata polisi, ini tuh bukan kayak lo naik gunung terus habis itu di pinggir gunung gitu doang gitu ya, kayak nemuin jasad dan segala macamnya. Itu ternyata lokasi itu benar-benar terpencil banget, jalannya berliku, terus habis itu tuh ketemunya tuh di kayak hutan-hutan lebat gitu. Nah terus habis itu waktu itu sempat ada info, katanya di lokasi kejadian si penemuan jasad Miyako itu, malam pada hari itu ada orang yang lihat, itu tuh ada mobil di sana dengan mobilnya tuh lampunya nyala pada malam itu. Cuma menurut gua dan menurut yang lainnya juga pasti, maksudnya kayak itu tuh nggak bisa dijadiin bukti bahwa orang itu yang melakukan kejahatan gitu kan. Akhirnya polisi harus nyari lagi, identifikasi lagi, terus abis itu nyari dari riwayat telepon terakhir lah, terus abis itu dari CCTV, dari keterangan orang-orang yang lihat pada malam itu gitu kan. Cuma jadinya nih menurut gue terlalu berlarut karena benar-benar sampai 7 tahun.
Nah, jadi menurut teman-temannya, terus habis itu menurut, orang-orang kampus, katanya si Miyako ini tuh nggak pernah punya musuh, terus habis itu nggak punya pacar juga gitu kan. Cuma katanya emang ada orang di universitas itu ya pokoknya ya, itu tuh ada mobil yang suka bolak-balik katanya, bener-bener bolak-balik terus tuh buat godain cewek-cewek di sana. Nah, habis itu polisi itu buka CCTV pusat perbelanjaan tempat si Miyako kerja, dan ternyata itu kelihatan ada mobil Toyota putih itu parkir di depan pusat perbelanjaan, terus habis itu ada rekan kerja itu yang bilang katanya ada perempuan masuk ke dalam mobil itu, cuma nggak tahu perempuannya siapa karena nggak terlalu kelihatan. Terus habis itu mobilnya juga platnya nggak kelihatan karena CCTV-nya tuh kurang kelihatan banget gitu loh. Jadi kasus ini itu tetap berjalan tanpa ada tersangka yang bisa dibawa ke pengadilan. Jadi setiap tahun pas peringatan kematiannya si Miyako ini, polisi itu ngebagiin selebaran pokoknya di daerah stasiun yang Hamada itu, terus habis itu di pusat perbelanjaan, buat ngingetin sama masyarakat kalau kasus ini tuh belum selesai. Jadi kalau misalnya lo punya informasi sekecil apapun, kasih tahu sama kita. Jadi kayak gitu. Jadi intinya adalah untuk mendesak masyarakat, memberikan informasi apapun yang mengarah pada penangkapan, itu bakal dapat 3 juta yen. Nah terus habis itu di tanggal 26 April 2010 juga, itu sampai 11.000 selembaran, itu bener-bener ditaruh di mana-mana. Saking bener-bener kayak pokoknya harus ada yang ngasih info nih masalah ini nih, karena bener-bener polisi tuh nggak dapat info dari CCTV dan segala macam tuh nggak dapat. Ini menurut gue gokil banget sih. Jadi ternyata polisi tuh sampai interogasi kayak pemburu lokal, terus abis itu ahli bedah, polisi militer lah apa segala macem, terus abis itu sampai orang toko daging, sampai orang yang beli video horor atau kayak video-video yang kayak serem-serem gitu, maksudnya kayak DVD gitu ya, itu sampai diinterogasi. Jadi bener-bener dicari tahu gitu. Sampai orang yang baru beli pisau aja tuh itu sampai diinterogasi sama polisi. 60.000 penyelidik buat ngebongkar kasus ini, sampai akhirnya buat geledah kayak rumah-rumah kosong di pinggir-pinggir di lokasi kejadian situ, buat cari tahu petunjuk apapun. Sampai akhirnya itu katanya ngebengkak jadi 310.000 penyelidik. Gila, ini bener-bener parah banget. Jadi karena kejadiannya pada tahun 2009, jadi kayak buat pengenalan plat nomor tuh belum ada pada saat itu. Tapi akhirnya di tahun 2016, akhirnya ada tuh buat pengenalan plat nomor dan segala macam kan. Akhirnya polisi bongkar lah CCTV lama, terus habis itu cari ini buat pengenalan plat nomor. Akhirnya diketahui mobil Toyota putih itu adalah milik seorang cowok berumur 30-an bernama Yoshi Haruyano. Kenapa gue bilang pelakunya nggak dihukum sampai sekarang? Karena si Yoshi Haruyano saat itu diketahui udah meninggal dunia. Gak lama dari kejadian pembunuhan si Miyako. Dan dia meninggal dunia itu karena kecelakaan mobil bareng sama ibunya juga. Menggunakan mobil Toyota putih yang sama. Tapi ada yang bilang juga kalau itu tuh bukan kecelakaan. Melainkan dia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri setelah kejadian Miyako. Jadi Yano ini pada saat kejadian itu umurnya di 33 tahun. Dan ternyata kenapa polisi bisa mengidentifikasi kenapa si pelakunya adalah si Yano ini. Jadi Yano ini pernah dipenjara 3 tahun di tahun 2004. Karena melakukan kekerasan sama wanita sama kejahatan seksual. Jadi polisi tuh sampai nyelidikin kayak orang-orang sekitar, terus habis itu orang yang keluar masuk ke arah si tempat kejadian lah, terus habis itu sampai akhirnya polisi nemuin mobil Toyota putih yang bener tadi dilihat sama si rekan kerjanya si Miyako tadi. Bener ternyata Toyota putih itu ada di dekat gunung pas kejadian di tanggal 26 Oktober. Akhirnya polisi ke rumahnya si Yano untuk menggeledah dan segala macamnya, dan ternyata di sana ketemu USB sama kamera digital. Itu totalnya ada 57 foto. Isinya itu ada foto-fotonya si Miyako di dalam bak mandi jasadnya. Terus abis itu di foto situ memang sebenarnya kan selama ini nggak pernah ditemuin pisau aslinya gitu ya. Dan ternyata di foto itu ada pisau, dan itu tuh pisau dapur yang diduga untuk misah-misahin tubuhnya si Miyako ini. Jadi, berdasarkan informasi sama investigasinya polisi, kayaknya si Miyako ini setelah dia pulang kerja tadi, dia itu dibawa ke rumahnya si Yano ini, terus habis itu kayaknya dia dihabisi di sana sebelum tubuhnya itu dipotong-potong untuk dibuang di gunung. Jadi bukan kejadiannya itu di gunung, tapi kejadiannya adalah di rumahnya si Yano ini. Terus habis itu ini ada yang bikin gue merinding juga sih. Jadi ada reporter gitu lagi nge-report gitu di daerah penemuan jasadnya si Miyako ini. Terus habis itu kedengeran ada bunyi kayak gini. 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。 Sumpah demi gue merinding banget. Sedih banget coy, merinding banget gue. Jadi di situ kedengeran suaranya Sugoi Itakata Nandewa Tasidake. Jadi artinya tuh kayak
sakit banget kenapa harus gue jadi kayak gitu. Terus abis itu orang tuh banyak yang ngaitin katanya kayaknya itu adalah si arwahnya si Miyako. Karena si reporter itu pas banget di lokasi penemuan jasadnya si Miyako, katanya gitu. Dan menurut gue polisi Jepang keren banget sih, karena walaupun kasus ini udah dingin pada tahun itu, akhirnya pas mereka nemuin teknologi baru, akhirnya tuh digali lagi. Jadi kayak mereka tuh berusaha banget sampai akhirnya pelakunya nih dapat. Terus habis itu mereka juga kayak berusaha buat hubungan juga sama masyarakat, kayak mau cari tahu info sekecil apapun, abis itu nerima info sekecil apapun. Dan menurut gue kayak dia bener-bener keren banget walaupun memang 7 tahun lamanya. Ya pokoknya itu kisahnya Miyako Hiroka. Semoga keluarga yang ditinggalin juga tabah juga. Terus abis itu pokoknya kita tetap hati-hati sama siapapun, walaupun memang sebenarnya di kasus ini gue yakin banget si korban juga udah hati-hati. Dan anjir, polisi Jepang keren banget coy, beneran mantep banget. Dan kalau lo suka sama konten gue, jangan lupa subscribe, terus habis itu like juga sama share juga, dan komen juga kalau misalnya lo ada saran atau misalnya lo pengen gue menceritakan kasus A dan gue rangkumin terus gue ceritain di YouTube gue, bisa komen di bawah. Terus habis itu sampai ketemu lagi di kasus-kasus berikut ya. Bye!